Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Rima Marian Lubis dengan NIM 234S01015 dari Komce. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman kuliah saya. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi utama, yaitu ada pertama yaitu cloud computing, kedua edge dan fog computing, ketiga keamanan cloud, fog, dan edge, yang keempat kinerja dan optimasi, yang kelima implementasi di industri, dan yang keenam tren komputasi terkini. Yang pertama, cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi di mana server, storage, software, platform, dan infrastruktur disediakan sebagai layanan melalui internet oleh penyedia cloud. Adapun ciri-ciri penting cloud, yang pertama, pengguna tidak perlu membeli atau mengelola perangkat keras. Kedua, layanan dapat digunakan sewaktu-waktu atau on demand. Ketiga, kapasitas resource dapat ditambah atau dikurangi secara dinamis. Keempat, akses melalui jaringan global membuat cloud dapat digunakan dari manapun. Dan yang kelima, cloud provider bertanggung jawab atas keamanan, update, lisensi, dan maintenance. Di sini, cloud menjadi fondasi bagi banyak aplikasi modern seperti sistem bisnis, sosial media, e-commerce, streaming, dan AI. Adapun karakteristik utama cloud. Yang pertama, elasticity dan scalability, yaitu resource dapat diperbesar ketika traffic tinggi atau scale out dan dikurangi saat rendah. Yang kedua, pay as model, yaitu pengguna hanya membayar sesuai jam penggunaan resource, kapasitas storage, atau bandwidth. Yang ketiga, operational efficiency, yaitu seluruh operational maintenance server, petting software, hingga security ditangani oleh provider. Yang keempat, accessibility dan mobility, yaitu layanan cloud dapat diakses melalui laptop, smartphone, tablet, dari seluruh dunia asalkan ada internet. Dan yang terakhir, redundant capital expenditure, yaitu perusahaan tidak perlu membeli hardware mahal atau merekrut tim IT besar untuk maintenance-nya. Cloud service models ada 3. Yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS menyediakan sumber daya dasar seperti virtual machine, storage, dan jaringan. Contohnya AWS AC2, Google Computer Engine, dan Azure VM. Yang kedua, platform as a service atau PaaS menyediakan platform lengkap untuk coding, testing, development, hingga hosting. Contohnya ada Google App Engine dan Azure App Service. Ketiga, software as a service atau SaaS, yaitu software yang sudah jadi, siap digunakan tanpa instalasi. Contohnya Google Docs, Salesforce, CRM, Office 365. Adapun cloud development models. Yang pertama, public cloud. Dia dimiliki provider, akses via internet, gunakan banyak organisasi. Yang kedua, private cloud. Infrastruktur khusus milik satu organisasi saja, biasanya untuk data sensitif dan kebutuhan keamanan tinggi. Ketiga, community cloud. Digunakan oleh kelompok organisasi dengan kebutuhan serupa, misal sistem antar bank. Dan yang terakhir, hybrid cloud. Kombinasi private plus public cloud. Data sensitif disimpan di private cloud, sementara workload non-sensitif atau beban besar dapat dialihkan ke public cloud. Model hybrid banyak digunakan perusahaan skala enterprise. Yang kedua, kita masuk edge for cloud computing. Adapun pengertiannya yaitu edge computing merupakan pemrosesan dilakukan langsung di perangkat dekat sumber data seperti IoT sensor, wearable, smartphone, kamera, drone. Tujuan utamanya yaitu mengurangi latensi, mengurangi beban jaringan, dan memastikan respons cepat. Pengertian cloud computing merupakan lapisan komputasi di antara edge dan cloud, biasanya berupa server lokal, router pintar, atau gateway industri. Cloud menyediakan kapasitas komputasi lebih besar daripada edge, tetapi lebih cepat diakses dibandingkan cloud. Keduanya dirancang untuk aplikasi yang butuh respon real time seperti smart healthcare, smart city, smart home, dan otomotif. Adapun arsitektur edge fog computing. Pada edge layer, perangkat berada di sisi pengguna, lalu mengambil, menyimpan, dan memproses data yang sangat dekat dengan sensor. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu latensi sangat rendah, dan kekurangannya itu kapasitas CPU, RAM, dan baterai terbatas. Pada fog layer, terletak di antara edge dan data center, berupa router, home server, access point pintar, atau server pabrik. Kelebihannya itu performa lebih kuat dari edge. Adapun pendukung pemrosesannya, yaitu membutuhkan waktu cepat, dan di cloud membutuhkan penyimpan sementara. Manfaat kolaborasi edge dan fog. Yang pertama, peningkatan kinerja atau performance bots. Beban terbagi dua, yaitu tugas ringan di edge dan tugas menengah di fog. Lalu mengurangi antrean dan bot length di cloud. Lalu meningkatkan kecepatan aplikasi real time. Kedua, penghematan energi. Pada edge tidak bekerja terlalu berat, tugas berat dialihkan ke fog sehingga baterai perangkat jauh lebih hemat. Penghematan energi dapat mencapai 80%. Ketiga, pengurangan latensi. Data tidak perlu dikirim jauh seperti ke cloud, dan respon lebih cepat dan stabil meski jaringan internet tidak kuat. Dan keempat, reliabilitas lingkungan offline. Fog dapat beroperasi meskipun internet ke cloud putus. Edge tetap bisa bekerja lokal dengan bantuan fog nodes. Kita masuk yang ketiga, keamanan cloud dan fog edge computing. Adapun ancaman utamanya. Pertama, di edge, perangkat seperti sensor atau smartphone sangat mudah diakses secara fisik, sehingga lebih rentan dicuri atau dimodifikasi. Selain itu, perangkat edge punya keterbatasan CPU dan RAM, sehingga tidak bisa menjalankan proteksi yang kuat. Firmware yang jarang diupdate juga membuatnya mudah dieksploitasi. Kedua, pada fog, ancaman umumnya muncul dari jaringan. Fog sering menjadi target serangan man in the middle saat data berpindah dari edge. Selain itu, data sementara yang disimpan di fog bisa bocor jika tidak dienkripsi. Fog juga berisiko terhadap serangan pada kontainer atau VM yang berjalan bersamaan. Ketiga, di cloud, ancamannya lebih besar karena data yang disimpan juga jauh lebih besar. Cloud rentan mengalami data breach,
API yang tidak aman bisa menjadi pintu serangan, dan serangan di DOS maupun insiden attack juga lebih mungkin terjadi di tingkat low. Adapun tantangan keamanan, yang pertama data berpindah antar layer, atau edge, fog, dan cloud, mudah disadap jika tidak dienkripsi. Yang kedua, terus antar perangkat harus divalidasi atau identitas edge atau fog. Yang ketiga, sinkronisasi data saat koneksi lemah bisa memicu kehilangan atau manipulasi data. Strategis pengamanannya ada juga, yaitu yang pertama enkripsi end-to-end atau data in transit dan at-rest. Kedua, autentikasi kuat, yaitu MVA, Rebiasi Device Identity. Yang ketiga, isolasi komputasi. Ada VM atau kontainer untuk mencegah cross attack. Keempat, ada zero trust. Setiap permintaan divalidasi. Yang kelima, keamanan edge. Update rutin, search boot, inskripsi lokal. Yang keenam, monitoring dan firewall pada fog dan cloud. Kita masuk yang keempat, optimisasi kinerja. Di sini dijelaskan bahwa optimisasi dilakukan pada seluruh tingkatan sistem. Yang pertama adalah dynamic text offloading, yaitu proses memindahkan tugas secara otomatis dari edge ke fog atau cloud tergantung kondisinya. Faktor yang dipertimbangkan antara lain kualitas jaringan, kapasitas CPU, baterai perangkat, dan ukuran data. Tujuannya supaya setiap tugas diproses di tempat yang paling optimal. Kedua ada load balancing, yakni pembagian beban kerja agar tidak ada satu lapisan yang kelebihan beban. Dengan begitu, sistem bisa bekerja lebih stabil tanpa bottleneck. Ketiga, QoS, Aware Scheduling. Di sini, aplikasi real-time seperti sensor atau monitoring diprioritaskan di edge dan fog karena membutuhkan respon cepat, sementara tugas berat yang tidak mendesak dialihkan ke cloud. Terakhir, ada optimisasi energi, yaitu bagaimana sistem bisa tetap berkinerja tinggi sambil menghemat baterai dan konsumsi daya perangkat. Kita masuk yang kelima, implementasi di industri. Di sini bisa dilihat bagaimana konsep edge, fog, dan cloud benar-benar digunakan di berbagai industri. Yang pertama adalah healthcare. Perangkat seperti wearable dan sensor bekerja di edge untuk memantau kondisi pasien secara real-time. Lalu fog di klinik membantu analisis cepat, misalnya detak jantung atau tekanan darah, sementara cloud menyimpan rekaman medis jangka panjang dan melakukan analitik yang lebih kompleks. Kemudian ada di smart city, sensor lalu lintas dan lingkungan bekerja di edge. Lalu fog mengelola data untuk area tertentu seperti persimpangan atau kecamatan. Cloud digunakan untuk analisis skala kota, termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk transportasi, kendaraan memproses data sensor secara langsung di edge agar bisa merespon cepat. Fog digunakan untuk sinkronisasi antar kendaraan atau antar jalan. Lalu cloud melakukan perhitungan peta, rute, dan model AI yang lebih besar. Dan terakhir ada di industri 4.0, mesin pabrik mengumpulkan data kondisi secara langsung di edge, lalu fog membantu memprediksi potensi kerusakan agar mesin tidak tiba-tiba berhenti, dan di cloud menyimpan data histori dan melakukan optimisasi proses produksi. Kita masuk yang keenam, tren komputasi terkini. Di sini jelaskan tentang quantum computing sebagai salah satu tren komputasi modern. Teknologi ini bekerja menggunakan prinsip mekanik kuantum, sehingga mampu melakukan komputasi yang tidak bisa dicapai oleh komputer klasik. Adapun konsep dasarnya, dimulai dari qubit, yaitu unit informasi yang tidak hanya bisa berada pada keadaan 0 atau 1, tetapi juga berada dalam superposisi keduanya. Keduanya sekaligus. Dengan superposition ini, satu qubit bisa menyimpan banyak kemungkinan keadaan dalam waktu bersamaan. Lalu ada entanglement, yaitu kondisi ketika dua qubit saling terhubung secara tergabung. Jika salah satu berubah, qubit lainnya ikut terpengaruh meskipun posisinya terpisah jauh. Lalu karena ada superposition dan entanglement, kuantum komputer memiliki paralelisme alami, artinya bisa memproses banyak kemungkinan sekaligus. Hal ini membuatnya sangat potensial untuk memecahkan masalah yang kompleks, seperti optimisasi besar atau pemfaktoran angka dalam kriptografi. Adapun konsep penting dalam komputasi kuantum. Yang pertama ada quantum gates, yaitu operasi yang mengubah keadaan qubit secara reversible. Contohnya, Hadamard gate yang menghasilkan superposition sehingga qubit dapat berada pada banyak kemungkinan sekaligus. Lalu ada CNOT, yaitu gate control target yang digunakan untuk membuat entanglement, dan yang lebih kompleks adalah Toffoli gate atau CCN, yang merupakan gate universal untuk membangun berbagai operasi reversible lainnya. Kemudian yang kedua ada source algorithm. Ini adalah algoritma kuantum terkenal dan dapat memfaktorkan bilangan besar dalam waktu polinomial. Kemampuannya jauh lebih cepat dibanding algoritma klasik yang membutuhkan waktu eksponensial. Karena itu, source algorithm sangat penting dalam dunia keamanan karena berpotensi melemahkan sistem kriptografi RSA yang banyak digunakan saat ini. Adapun kesimpulan dari semua materi yang sudah saya rangkum, yaitu di sini materi ini menunjukkan bahwa komputasi modern bergerak menuju sistem yang lebih cepat, efisien, dan terdistribusi.
Pada cloud, menyediakan sumber daya besar dan fleksibel, sementara Edge dan Fog menghadirkan pemrosesan cepat di dekat penggunaan untuk menurunkan latensi dan konsumsi energi. Karena data bergerak di banyak lapisan, keamanan menjadi aspek penting melalui enkripsi, autentikasi, dan zero trust. Dioptimisasi diperlukan agar pembagian tugas Edge Fog Cloud berjalan efisien, dan implementasinya sudah terlihat di berbagai industri seperti kesehatan, smart city, transportasi, dan manufaktur. Di sisi lain, quantum computing menjadi tren masa depan dengan kemampuan komputasi yang jauh lebih kuat untuk masalah-masalah kompleks. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.